Mari kita beristighfar agar dosa kehilapan kita diampuni, dosa ayah, ibu, anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, baik yang hidup maupun yang sudah tiada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Untuk doanya nanti.
kita akan mengkaji bab tentang syahadat. Syahadat. Nah, di halaman berapa kalau diterjemah? Pasal 1 yang ada makna kalimat syahadat ada ya? Yang bawa kitab. Cipunten. Oh, ada. Biar diumumkan pasal yang sangat penting. Nah, kalau di buku ini halaman ke halaman 2. Punten. Halaman 2 di bawah. Ayat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ma'na sudah ketemu ya? Fama yajibu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran aw illa fa fis shalah wa syahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti yang atasnya ya. Famimma, dan dari sebagian yajibu yang wajib, ilmihi ay ma'rifatihi, yakni mengetahuinya, wa i'tiqadihi, dan mengiktikadkannya, mutlaqan secara mutlak, wa nutqu, dan mengucapkan bihi dengannya, fil hal saat sekarang, in kana jika ada yang mengucapkan dua kalimat syahadah itu kafir, orang kafir, aw illa, atau kalau bukan orang kafir, fa fi shalah, maka cukup di dalam sholat. Bahkan dalam mazhab itu patogar mazhab yang lain, si khotib lagi khutbah, Pak Haji terus, ini hukum fikih ya, jangan diperdebatkan ya. Saking pentingnya membimbing orang kafir yang mau masuk Islam. Ini intinya. Seumpama ada masalah Pak Haji Becukai ya, ada masalah lupa namanya. Ada orang kafir ingin masuk Islam seketika. Si khotib lagi khutbah, maka boleh berhenti dulu khutbahnya, memimpin orang yang mau masuk Islam. Ini Pak Is dalam fikih ya, jangan diperdebatkan. Kenapa? Saking pentingnya. Dan itu adalah yang dipahami oleh para ulama dari keterangan-keterangan agama. Tentunya tidak lepas daripada dalil. Saking pentingnya. Sehingga kalau ada orang yang ngerti hukum, kemudian ketemu orang yang ingin mengucapkan dua kalimat syahadah, maka wajib baginya membimbingnya. Kan tidak sulit, tidak mesti harus sama ustaz, sebetulnya tidak mesti harus kemudian ke mana, ke Sunda Kelapa atau ke Kemayoran, ke Al-Azhar. Kita mandusa, cuma legalitas memang kita suka, orang itu suka minta legalitas, ada istilahnya ada sertifikat. Maka bolehlah dibawa ke Asakairi atau ke Aluda, atau mungkin ke Kemayoran, atau mungkin ke Sunda Kelapa. Nah, bisa dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau rada susah, boleh nggak dengan latennya? Boleh dengan Latin, tetap kita pandu. Atau boleh di kitab lainnya, misalnya dengan ucapan la khaliqa illallah, artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. La rabba illallah, tidak ada Tuhan kecuali
Allah. Cuma ini tidak umum, yang umum tetap. Karena intinya dalam ikrar syahadah itu mengajak dia untuk meyakini, mengitikadkan dengan sebenarnya bahwa Tuhan yang wajib diibadahi itu adalah Allah. Ini poin pertama. Yang kedua, supaya dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi ada dua kalimat yang harus dipandu. Nah, kalau sekiranya kita tidak mampu, maka bisa dibawa ke Al-Huda, kontak Pak Haji Edi, ya, atau ke Asyakirin, kontak teman-teman kita yang ada di Asyakirin, boleh, supaya lebih resmi mungkin ya, karena dia nanti memerlukan sertifikat. Itu. Jadi kalau ada orang kafir, maka jangan dibesokkan lagi sebetulnya dalam hukum. Boleh pandu kita dulu sementara lah di situ berdua. Ayo, jeng urang we lah, orang ucapkan 2 kalimat syahadah. Pandu sama Pak Haji itu sah. Nanti secara legalitas boleh saja ke Al-Huda itu. Kalau masih ada waktu, bolehlah ditunda. Tapi kalau dia sekiranya perlu cepat, maka kita sebetulnya bisa mandu. Sah enggak? Sah. Tanpa wudu juga sah. Nah, cuma nanti legalitasnya bawa ke lembaga. Nah, bagaimana untuk orang Islam? Lah, orang Islam kita kan Islamnya udah dari dulu. Turunan. Minggu yang lalu sudah dibahas. Salah satu syukur kita yang terbesar kepada Allah adalah karena kita lahir dari seorang rahim yang muslimah. Masya Allah nih, Pak De Samsuri bersyukur banget. Saya Islam tuh ya karena emak saya Islam. Emak Islam, Pak Is. Karena ibunya emak saya nenek Islam, nenek Islam. Karena uyut kita Islam, uyut Islam. Jangan ware, bungau, orok-orok ke atas ini itu ngaran kode Islam, sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi Islam kita tuh jelas. Sama dengan ngaji, Pak Haji tuh kan. Ngaji itu yang benar pakai guru. Dan ada kitabnya, terlepas dari organisasi apakah Muhammadiyah, apakah Persis, NU atau yang lainnya. Yang penting kalau ngaji harus ada guru satu. Yang kedua ada kitab. Ini dalam syarat kita belajar agama. Tanpa guru, maka kata ulama besar itu belajar sama dengan kesetan. Sehingga kemarin tuh di grup MDA ada Umi Haja Beti bertanya, bagaimana kalau dari YouTube? Sah nggak belajar untuk wawasan sah? Dari Google untuk wawasan sah? Dari Facebook untuk wawasan sah? Cuma ditelan bulat-bulat, jangan dulu. Satu kesulitannya kita bertanya kalau nggak paham. Maka kata Ustadz Abdul Somad, kalau ngaji itu pastikan punya kontak siapa yang bicara. Satu, pastikan bahwa orang itu jelas juga lembaga pendidikannya. Pastikan bahwa yang ngomong itu adalah jelas guru-gurunya. Dan guru-gurunya juga jelas. Itu dalam mata rantai ilmu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru sah ilmunya. Kalau ada ustadz yang nggak jelas gurunya, nggak jelas mata rantai ilmunya, nggak harus dijadikan guru sebetulnya itu. Saya Rahman Syukur lahir di Garut, punya guru namanya Ajengan Utang. Kebetulan paman saya Ajengan Utang ngaji di Pondok Pesantren Keresek, yang akhirnya saya juga sama Dadan di Pondok Pesantren Keresek. Pondok Pesantren Keresek pernah ngaji di Cirebon. Ya, di salah satu pesantren Cirebon, saya lupa. Yang Kiai Cirebon pernah ngaji di Syarif Hidayatullah. Siapa? Waliullah. Syarif Hidayatullah pernah ngaji kepada Sunan yang di Ampel. Sunan Ampel pernah ngaji kepada sampai yang bawa Islam ke Samudra Pasai, orang Arab. Orang Arab itu sampai kepada tabi'in. Tabi'in itu sampai kepada sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka ini jelas gurunya. Ya kalau yang nggak jelas dalam hukum nggak harus dijadikan guru sebetulnya. Kenapa? Karena nggak jelas keilmuannya. Makanya banyak yang riwayat tuh ngaji di YouTube mah. Ya kecuali Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat atau siapa tuh jelas gitu kan. Nah dari sisi bolehnya mah boleh saja, tidak masalah, jangan disalahkan. Karena untuk wawasan, cuma untuk ditelan bulat-bulat jangan.
Nah, makanya dalam mencapai i'tiqad ya, dalam mencapai keyakinan, dalam mencapai ma'rifat, iman melalui kitab Sulamut Taufik, insyaallah kita akan dibawa kepada pemahaman yang benar. Karena ini seorang ulama yang memang diikuti oleh di Indonesia bahkan sedunia kitab ini ya. Bahkan syarahnya ini yang tengahnya Bapak ini, kalau yang Bapak itu kan yang ini. Nah, yang di Bapak itu yang ininya nih. Ini yang diterjemah tuh. Ininya mah enggak diterjemah, yang panjang. Sekarang berapa halaman? Siapa yang memberikan penjelasan yang tengah ini? Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Orang Banten yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, pengajar di Masjidil Haram. Siapa Syekh An-Nawawi Al-Bantani? Ya, seorang ulama besar asal Indonesia. Ketemulah dengan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari itu sama Ahmad Dahlan kan itu murid temen. Gurunya satu guru itu. Ketika di Indonesianya gurunya satu, kemudian pada ke Mekah, kemudian janjian setelah jadi sarjana agama, kalau itu nggak ada SAG, Omanto. Ayolah orang dakwah di Indonesia, mana di kampung, orang di kota, gitu bagi-bagi. Kenapa? Karena Syekh Hasyim Asy'ari itu tagungnya Faiz, gayanya itu orang kampung, jadi cocok di kampung. Maka NU tradisinya banyak di kampung. Kiai Ahmad Dahlan Mota, maka cocok Muhammadiyah kebanyakan dakwahnya di kota. Awalnya bagi-bagi tugas, tujuannya sama. Kalau ada yang keliru sekarang yang salah itu bukan yang dulu. Bukan, intinya sama. Nah, seperti itu. Nah, kembali kepada kita, kalau kita mah syahadatnya udah jelas. Gak usah Pak Prayitno ya, gak usah lagi ada acara ikrar syahadah kita mah. Kenapa katanya kalau nikah harus ada syahadat ya, Pak Supar? Kan gak wajib. Kan calon mempelainya laki-laki muslim, calon mempelai wanitanya muslim juga kan? Tidak, kan itu tadi orang Islam tidak wajib. Yang Islam tidak wajib lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, cuma dalam nikah untuk menguatkan aja. Ya, supaya dia i'tiqadnya benar, ya, keyakinannya benar, tujuannya benar bahwa nikah itu adalah ibadah dipatri oleh kalimat suci, sehingga yang tadinya haram menjadi halal, jadi nggak sembarang. Cek orang sana mati lurus sausap rambut, dihanap sausap rampal, apanya dari atas dari ujung rambut, dari bawah sampai ujung kaki halal kalau sudah terikat oleh saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin 20 gram tunai, itu kalimat Allah, maka menjadi halal. Nah, adanya syahadah itu supaya meluruskan lagi. Ini ibadah, nikah itu bukan permainan. Sehingga kalau yang benar-benar nikahnya itu syahadatnya dimaknakan saat ijab qabul, maka tidaklah akan terjadi penyimpangan dalam rumah tangga, tidak amanah dalam rumah tangga, ya, akan menyampaikan haknya, melaksanakan kewajibannya. Ini sebagian mana kenapa penghulu itu termasuk teman saya Budi Lesmana di Cibatu itu tukang ngawinkeun sok dipandu heula saha, dan ternyata sebagian besar itu syahadat itu masih salah ya Pak ya. Asyhadu alla asyhadu an asyhadu alla asyhadu an asyhadu an wae. Nah, itu. Kemudian selanjutnya in kana kafirun aw illa qafisalah wasyahadatani wa huma asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat syahadat itu istilahnya syahadaten, 2 kalimat syahadat. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi shinnya shin besar, ash, bukan as. Kalau as bu as cocok, bu as ya cocok. Tapi ke bu as sama bu as jangan. Biasa.
Ash. Nah, itu. Ha-nya besar. Ash. Allah, jangan Allah, karena nun mati ketemu lam. Allah. Ilaha besar lagi. Illallah. Nah, loh ujungnya tuh ha besar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar, tapi rohnya jangan terlalu banyak. Ini contoh Muhammadar Rasulullah, bukan lullah. Nah ini dua kalimat syahadat. Di antara perkara yang wajib untuk diketahui dan diyakininya oleh orang mukallaf, orang Islam yang mukallaf adalah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Yaitu tadi asyhadu alla ilaha illallah. Dalam kitab Safinatun Najah maknanya itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini bapak-bapak ya kalau ngaji pakai kitab jadi ngejurus. Jadi benar itu maksudnya, karena bukan omongan kita. Makna syahadat nih Pak Samsuri, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Saya sekali bapak-bapak sekali ya, punten. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'buda, tidak ada yang wajib diibadahi, bihaqqin dengan sebenarnya, illallah kecuali Allah. Itulah mana asyhadu alla ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Di sini ini yang pertama. Nanti akan ada penjelasan penjabaran makna ini di bawah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi yang kedua ini adalah at-tasyahud, menyaksikan dengan sebenar-benarnya, meyakinkan dengan sebenar-benarnya, mengiktikadkan dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yakni utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat tasyahud ya pasyahadaten. Di dalam kita menyaksikan itu dua. Satu, menyaksikan dan mengiktikadkan, membenarkan tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengiktikadkan, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, Rasulullah. Nah, nanti penjelasannya akan ada di bawah itu sampai satu halaman lebih khusus tentang makna dua kalimat syahadat. Masih ada waktu. Saeutik deui. Wa mana asyhadu an la ilaha illallah, adapun makna asyhadu an la ilaha illallah, anta'lama, bahwa kita wajib mengetahui, wa ta'taqida dan mengiktikadkan, wa tu'mina dan beriman, wa tusaddiqa dan membenarkan, alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwa tidak ada yang wajib diibadahi bihaqqin dengan sebenarnya, bimutabiq lil wahyi la yajuzu inkaruhu, bahkan tidaklah wajib untuk mengingkarinya, bahwa yang wajib diibadahi dengan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disifati oleh Allah itu Al-Wahid. Al-Wahid itu apa namanya? Esa, tunggal ya. Al-Ahad, Esa. Kemudian Al-Awwal, Awal. Al-Qadim, Qadim. Al-Hayyu, hidup.
Al-Qayyum berdiri sendiri, Al-Baqi yang abadi untuk selamanya, Al-Khaliq pencipta, Ar-Raja pemberi rizki, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Qadir yang maha berkuasa. Jadi Allah itu yang tunggal, yang esa. Qul huwallahu ahad. Kemudian yang maha hidup, ya maha pemberi rizki, maha beda dengan semua makhluk. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita terlintas siang, terlintas malam, kita mah kalau mau istirahat perlu duduk atau tidur, kalau mau makan perlu jalan, perlu itu tidak. Bahkan Allah tidak nikah, tidak berputra, tidak diputrakan, tidak sama dengan semua makhluk. Maka ketika Nabi siapa yang tidur 350 tahun itu, Nabi siapa? Jadi lupa. Ada Nabi yang pernah tidur 350 tahun, pas bangun kaget. Sudah berubah ya 350 tahun. Nabi siapa itu? Sama kisahnya dengan pemuda Ashabul Kahfi. Nabi siapa? Daud. Nabi Daud ya. Nabi Yahya, Nabi lupa. Nabi Daud itu yang jago ngelunak-lunakin besi. Sama dengan 7 pemuda yang tidur 350 tahun, Nabi Uzair, karena tidak termasuk kelompok kepada Nabi dan Rasul. Kalau yang wajib diketahui kan 25. Sebenarnya jumlah Nabi itu 124.000. Yang jadi Rasulnya saja 313. Yang wajib diketahui hanya 25. Nabi Uzair pernah tidur 350 tahun. Ya. Sama dengan zamannya itu dengan 7 pemuda yang menghindar dari raja yang zalim, tidur di gua ditemenin satu anjing di Jordan itu. Secara kesepakatan para ulama yang qat'i, yang bisa yang hampir kebenaran adalah yang di Jordan karena banyak sekali gua itu. Nah, tuh tidur sama di situ. Kemudian anjing siapa yang memberi rezeki? Allah. Sehingga ada anjing yang masuk surga ya ibu. Maka ke anjing itu kamu benci-benci amat, itu benci anjing masuk surga gara-gara jagain ulama. Ya, maka ke ulama jangan benci dong. Anjing aja masuk surga jagain ulama. Ulama dibenci. Pak Tokar anjing masuk surga. Sehingga kemarin saya terbuat itu gak boleh orang Islam melihara anjing. Saya berpendapat boleh. Saya ada kitabnya kok. Kalau mau ngomong jangan di grup WA, di rumah ayo. Kasih rokok sebelum saya karena saya ngerokok, beres. Ya debat di grup tambah ujung-ujung orang tuh pada keluar ya kesel tepuku. Gak usah di grup maker happy bae lah. Ayo Kak Ima bawa rokok karena saya ngerokok. Ente nggak ngerokok saya menghargai. Ayo gak datang juga. Gak ada yang menghukum haram memelihara anjing tuh gak ada. Di fikih hanya diatur jaga najisnya, pisahkan tempat makannya, gitu tempatnya ditempatkan. Jangan kayak yang di Google atau di YouTube orang-orang barat di pangku diciumin tidur barengnya, jangan begitu maksudnya. Bahkan Syekh An-Nawawi dalam kitab Safinah itu menjelaskan 10 keistimewaan anjing. Nanti kapan-kapan dijelaskan yang 10. Anjing penurut, salah satunya penurut kepada tuannya. Coba tuannya tidur ngorok dia jagain. Itu apa? Filosofi anjing. Malah ujungnya anjing yang ditengokin memajikannya tidur gak anjing, nggak bisa tidur. Anjingnya masih setia. Ada maling, paling setia. Itu salah satu sifat anjing. Sehingga ada hadis ini katanya umat Islam nggak boleh majang foto. Ramai kayaknya fotonya. Kemudian patung, ya, kemudian anjing. Kenapa? Karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada picture, yang di situ ada patung, yang di situ ada anjing. Jumhur ulama berpendapat itu yang berbentuk hampir utuh. Jadi kalau foto Pak Togar sama istri anak kan potongan foto dan itu bukan lukis, bukan pahat, picture. Ada yang membolehkan.
Di negara Arab sendiri foto raja itu gede-gede hampir di semua hotel. Itu negara Islam yang menganut itu berarti kan ulama Saudi pun membolehkan kalau foto mah. Yang nggak boleh itu patung yang dibikin pahat seutuhnya. Patung. Itu ulama hampir sepakat. Kenapa? Karena khawatir menyamai Tuhan. Cuma bedanya dia nggak bisa ngasih nyawa. Jadi kalau hanya gambar-gambar mah tenan naon gitu nya. Pokoknya makhluk yang bernyawa lah dipahat, dibikin patung maksudnya. Itu hampir sepakat. Nah, kalau anjing ulama juga beda pendapat. Karena secara umum kalau malaikat tidak turun ke bumi, maka tidak akan turun ke pondok bambu karena di Ulu Tujuh ada 2 orang memelihara anjing. Kasihan gak Ustaz Rahmat, gak kebagian malaikat rahmat. Paham gak Bapak kan? Jadi yang dimaksud apa? Tidak akan turun malaikat ke rumah yang tuan rumahnya punya sifat seperti anjing galak. Itu mana kata ulama. Karena kalau secara umum berarti malaikat nggak turun ke Ulu Tujuh. Tuh kasihan Ustaz Rahmat kan yang ceramah nggak dibayar kemarin. Apa itu udah nggak dibayar, nggak dapat rahmat dari malaikat. Maaf ini mah jangan retorika Pak ini jangan kaget Pak ini kayak kaget ngomong. Tenang aja, tidak ada patogar tenang. Patogar baik orangnya tenang. Jadi kalau itu nggak turun dong ke Pak Haji, ke Pasar Sore. Ada anjing juga dulu kalau lewat ke situ saya paling takut kalau lewat ke belakang karena ada yang melihara anjing sebelum Pak ke situ. Dulu Pak Haji dulu sekarang nggak ada ya. Oh masih takut ya. Nah jadi artinya tidak akan turun malaikat itu kalau yang tuan rumahnya punya sifat seperti binatang buas. Jadi malaikat turun nggak? Ya turun. Buktinya Malak Jibril waktu nurunin wahyu di Mekah turun juga kepada Nabi. Di Mekah banyak anjing. Nah itu maknanya. Tapi juga tidak menyalahkan yang mungkin pemahaman letter hadisnya itu benar-benar malaikat tidak akan turun ke rumah yang ada anjing. Ya oke aja lah. Tapi kalau saya mah tidak seperti itu. Tidak gitu. Jadi inilah perbedaan. Oleh karenanya bapak-bapak dalam memahami ini juga ya begitulah ya. Gitu ya. Terakhir Allah Maha Hidup berdiri sendiri. Ya Allah Maha Abadi tidak terlintas waktu. Al-Khaliq yang memberi rezeki ya, dan ada ini al-fa'alu lima yurid. Allah itu berbuat sesuai kehendaknya. Jadi kalau kita doa kok nggak dijabah-ijabah, al-fa'alu lima yurid. Allah itu berbuat sesuai kehendak Allah. Jadi nggak bisa dipaksa dengan doa kita, walaupun kita doa. Tetapi jangan seuzon doa kita tidak diterima, karena kata hadis doa itu diterima dalam 3 segmen. 1 disegerakan, mungkin malam doa besok wujud. Mungkin ada doa yang ditangguhkan, mungkin nanti di hari tua anak-anak kita jadi sarjana, anak-anak kita pekerjaannya bagus. Itu doa kita. Siapa yang menikmati kelapa? Kita. Yang nanamnya kelapa kan puluhan tahun jadinya, yang nanamnya mesti kubur. Yang makan kelapa kita, seperti itu. Pak Edi punya incu, atau mungkin nggak dari anak cucu. Kemarin ada yang daftar haji, cucunya yang bayarin bukan anaknya. Itu doa siapa? Ya doa kita waktu itu. Sehingga lahirlah Nabi Muhammad, sehingga berkahlah Mekah, berkahlah Madinah. Doa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah oleh karena itu jangan punya suudzon doa tidak dikabul. Yang ketiga paling akhir, doa itu buat di akhirat kelak. Syaratnya tetap istiqomah di dalam ibadah. Jadi punya keyakinanlah doa pasti dikabul. Apakah cepat atau di akhir kehidupan kita masa tua atau nanti di akhirat. Oleh karena itu Allah tidak bisa dipaksa oleh kemauan kita. Kadang doa itu berbeda dengan kita keinginan. Kenapa? Karena Allah tahu yang lebih baik. Pokoknya saya punya sering konsultasi, banyak yang konsultasi karena salah satunya kegiatan kita di Facebook atau di grup tuh buka konsultasi Pak. Itu ada ibu yang pengen banget punya mantu orang Bekasi, gak usah disebut lah ya. Kenapa? Karena udah mapan, udah punya rumah, udah punya mobil. Sementara si anaknya punya 2 calon, yang satu orang Jawa, biasa-biasa. Biasa-biasa. Kata saya istikharah aja Bu. Ini doanya saya dapat dari guru.
jangan dibuka di sini ya, takut diamalin. Nah ini doanya ini jangan ntar ke rumah. Ini doanya. Diamalin seminggu, datang lagi ke rumah. Alhamdulillah katanya. Sekarang seneng teh maunya sama yang dari Jawa. Gitu. Ini kenyataan banget, bukan bohong cerita. Alhamdulillah berapa gitu. Tiba-tiba yang calon yang Bekasi yang punya mobil itu musibah di tol Pamali, Cipali. Meninggal. Tuh. Itu satu contoh. Gak punya mobil. Nah, bukan berarti yang meninggal itu jelek, bukan. Ternyata istiqoroh dalam seminggu, karena istiqoroh itu ada yang seminggu, ada yang 20-an, ada yang 3 bulan, lama itu. Nah itu satu contoh konkret. Mungkin karena doa, karena ikhtiar, sehingga berbalik arah dalam hasil istiqorohnya ternyata. Karena dua-duanya ini nggak mungkin kan perempuan punya laki 2 itu nggak ada dari sononya, nggak. Akhirnya Allah memberikan, dan ternyata Allah tahu bahwa ini umurnya nggak akan lama, maksudnya itu. Nah itulah al-fa'alu lima yurid. Nah, kita berdoa ada keinginan, tapi keinginan kita dan doa kita tidak akan memaksa atas irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan cocoklah. Sudah 9 kurang seperempat sesuai jadwal. Kita insya Allah minggu depan nyambung lagi. Dan sekali lagi untuk mertua Pak Haji Togar, saya tetap komitmen malam ini berdoa, karena kita nggak bisa takjah, karena beliau adalah jamaah kita ya, yang suka ngasih juga ke kita dalam bentuk malam Jumat maksudnya. Semua haji muslim juga adanya wafat di Garut. Murid saya Teh Linda juga baru masuk saja ke rumah sakit tadi sore. Pak Kosim, Pak Tay, Pak Mamat, Ibu Hajah Deliana Lubis, istri Pak Haji, mudah-mudahan terus sehat walafiat, istri kita, keluarga kita, anak kita, semua teman-teman juga semua sehat pada sehatnya. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farjal ham ya kasibal qiyamah ya qir wa yarhami al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajah Idrus juga sama itu. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatannya. Satu angkatannya Pak Arusadi juga sakitnya sama dengan Bu Idrus itu. Mudah-mudahan diberi kesehatan dengan keberkahan umur Quran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma iftah lana abwaabal barakah wa abwaabal quwwah wa abwaabas salamah wa abwaabas shihah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, sudah ada. Menyampaikan saya memiliki doa. Insyaallah apa yang kita amalkan dan akan malam ini. Amin. Amin. Kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah kita dipertemukan lagi di minggu depan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kita itu sudah memiliki bacaan Yasin. Terima kasih kepada semua bapak yang telah hadir. Insyaallah kita ini membawa berkah dan juga senang. Amin. Salam ditutup kajian kita malam ini membacakan doa kepada penulis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.